Baik. Jadi saya rekam biar nanti bukan hanya untuk kelas kalian, termasuk kelas yang reguler juga bisa ngelihat langsung di YouTube aja. Kalau cari buku petunjuk nggak ada, ya nggak ada. Cuman saya sudah saya share di situ juga ada literatur pendukung dari mana asal usul software ini. Silakan link kalian baca ya. Di situ ada juga ada petunjuknya juga ada ya dalam artian asal ceritanya dari mana. Dari hasil riset yang pasti. Jadi dia ini hasil riset ya. Software-nya hasil riset. Ini sekitar tahun 2010 ya, sudah 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum ada penggantinya dan ini menurut saya sangat bagus ya. Jadi kalau untuk level S1 dan aplikasi lah untuk petani, untuk pengusaha itu sangat bagus ya. Menurut saya cukup bagus ya. Walaupun ini ada batasan ya. Ada batasan terutamanya dalam menggunakan nanti apa namanya finansial ya. Jadi dia harus terreputasi 10 tahun ya. Oke. Oke, kembali lagi tinggal ngetik saja ya. Nama ya, badan hukum ini nomor badan hukum ya. Ya, ya. Jadi apakah CV, PT, UD dan seterusnya gitu ya, alamat dan seterusnya tinggal ngetik aja. Gak usah takut untuk ngetik aja. Kalau untuk tugas praktikum ini silahkan dan ketik diisi sampai penuh semua. Boleh alamat kalian boleh ya. So usahakan real di lapangan. Kalau kalian belum dapat berarti harus ngarang. Tapi ngarangnya harus realistis ya. Ya, harus realistis. Ya, NPWP, TDP, SIUP-nya gitu ya. Nah, tulis saja di sini ya. Kemudian ya Pak, kalau UKM apakah direktur ada komisaris? Tidak ada ya, tidak usah diisi ya. Nah, mungkin lah UKM ada komisaris, direktur dan sebagainya. Paling ya, ya kalau UKM kan ya dia pemilik, ya pekerja, ya macam-macam lah ya. Ya, oke. Bentuk perusahaannya apa? Belum berbadan hukum, boleh aja ya. Tidak harus ya. Lama berdiri sudah berapa tahun. Pendanaannya dari mana? Perusahaan memiliki cabang. Oh tidak misalkan. Ya, lanjut kan? Jadi kalau sudah, ini lanjut ya. Jadi ini sudah diisi kan? Identitas perusahaan. Kemudian konsep awal. Bagaimana visi? Visi perusahaan. Pak, kalau UKM tidak ada visi, Pak. Jadi memang tidak ada secara tertulis. Tetapi mimpi-mimpi dari pemilik itu sudah ada. Kalian tuangkan di situ. Kalau perusahaan besar ada sih visi, misi, value itu ada. Value itu ada nilai yang diperjuangkan. Ya, kalau di perbankan maka lihat kalian di tembok-tembok bank itu ada value diperjuangkan misalkan keramahan, kejujuran, keterbukaan, misalkan gitu ya. Biasanya begitu. Ya. Kemudian tujuan perusahaan itu apa? Ya, value itu poin. Di sini katakan poin penting. Value misalkan menjadi misalkan di sini dituliskan boleh, tidak ada larangan, silahkan kalian menjadi perusahaan uh, menjadi produsen misalkan ya, produsen kacang oven terbesar di Jember umpamanya, perusahaan misalkan perusahaan oven gitu ya. Misinya apa saja? Visi biasanya satu, ada satu visi itu. Vision itu cara pandang. Ada television, memandang jarak jauh. Nah, kan gitu ya. Vision itu cara memandang. Mau dibawa kemana perusahaan ini? Itu namanya vision. Pemimpin yang baik adalah orang yang pemimpi. Ya. Kemudian misi. Misi itu breakdown dari visi. Misalkan 1, 2, 3 minimal gitu lah ya. Biasa begitu. Misi itu tidak mungkin satu. Misalkan PTPN ada misi ekonomi, bisnis jelas. Ada aspek sosial, iya. Kemudian ada aspek apa namanya lingkungan, ya, bina lingkungan. Bagaimana dampak PTPN terhadap lingkungan? Banyak, ya. Aspek ekonomi jelas memberi lapangan pekerjaan. Aspek sosial, misalkan, oh ini aspek bisnis jelas memberikan keuntungan bagi negara.
Aspek sosial memberikan lapangan pekerjaan, menekan pengangguran dan seterusnya. Aspek lingkungan misalkan, oh ini mencegah terjadinya kerusakan lahan dan seterusnya, gitu kan? Ya, misalkan apa namanya, eh, bagaimana ada dana sosial terhadap lingkungan dan seterusnya. Ya, kemudian tujuan perusahaan, tinggal ngetik aja satu persatu. Gitu. Ada poin-poin, oh misalkan kejujuran, misalkan dua, keterbukaan, dan seterusnya. Oke, paham ya? Dan tolong rajin-rajin di save ya. Tolong saving, kalian save ya. Simpan. Karena kenapa saya sarankan rajin saving? Karena ini sangat penting, misalkan saving poli J 1 ya, silahkan aja berhasil simpan. Kenapa saya katakan sering simpan? Karena ini softwarenya tidak begitu, tingkat kekuatannya tidak begitu stabil. Ya, sudah kerja banyak dan disimpan. Jadi kalau software-software kayak ini, software apapun sebenarnya. Beda kalau yang software add-in. Suplemen ke Word, suplemen ke Excel, itu kuat. Sebab kalau dia trouble, ke sistem Excel-nya yang dia kerja. Kalau ini tidak, dia mandiri. Biasanya tidak begitu kuat. Maka, utamanya kalau sering kerja, kalau sudah masuk kerja, nginput data, sering saving. Tinggal save gitu aja. Ya, oke, lanjut ya. Kemudian, profil usaha. Lanjut. Ya, jadi di sini ada kondisi perusahaan, ada pola pembiayaan. Jadi kalau kalian kurang paham, baca ini. Ya, bagaimana struktur pemodalan perusahaan? Di sini struktur modal usaha, apakah modalnya dari pribadi, pengurus, atau pinjam ke pihak bank atau pihak ketiga misalkan. Oh, ini misalkan modal sendiri dan pinjaman bank. Wah, misalkan gitu ya. Apa keunggulan teknis produksi? Kebetulan ini produksi kacang oven, keunggulannya apa? Ya, dia apa namanya? Produksinya sudah semi mekanis dalam produksi kacang mesin. Tahu kacang oven ya? Sudah pernah tahu nggak? Ya, kacang oven seperti kalau di punyanya Garuda itu ya kacang oven ya, cap Garuda, cap dua kelinci. Apakah sama dengan punya UKM? Sama persis. Cuma UKM skala kecil, kalau Garuda skala besar gitu aja. Prinsip kerjanya sama. Ya. Bagaimana kondisi bisnis manufaktur? Baru berdiri, misalkan gitu ya. Ya harus konsisten. Kalau berdiri baru bulan ini belum apa-apa gitu ya. Paham ya? Tapi kalau sudah berdiri, kan sudah berdiri berapa tahun gitu dah. Atau mungkin sedang tumbuh, boleh di sini sedang kondisi manufaktur dalam sedang berkembang misalkan. Kalau sudah berapa tahun gitu ya. Bagaimana rencana strategi pemasaran? Ya, jadi rencana strategis dengan apa? Oh, ternyata rencananya menggunakan e-commerce gitu ya. Ya. Bagaimana jumlah, tingkat, kualitas? Boleh kalian bercerita. Jangan takut mengisi. Makin banyak. Jadi kalau kalian sudah ngentri di sini, data ini akan digunakan di dalam redaksi, di dalam pembahasan. Itu kelebihannya di situ. Ya. Makanya dalam tugas praktikum saya asumsikan kalian sampai 6 minggu, 7 minggu ke depan. Dengan harapan kalian bisa paham, lebih banyak tahu, tinggal ngentring aja. Adalah berceritalah. Jadi kalau kalian kunjungan UKM gitu, kemudian ngentre, jadi bercerita banyak. Oh, ternyata UKM kacang oven itu begini dan seterusnya, ya. Jadi tapi di sini diformalkan dalam bentuk DSS. Ya. Jadi DSS ini begitu terpadu ini. Banyak cara ya. Ya, pertama profil usahanya bagaimana gitu ya. Kemudian, kalau profil sudah tuntas, masukkan di sini pola pembiayaan bank. Tolong diisi juga. Misalkan perusahaan pernah mengambil kredit bank. Iya. Ya. Bank yang pernah memberikan fasilitas kredit perusahaan apa saja? Oh, misalkan BRI, ya, Syariah, misalkan.
bank muamalat, umpamanya gitu ya, dan seterusnya. Kalau sekarang sudah tidak ada BRI Syariah, sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI, ya. Oke, jumlah pinjaman yang diajukan, silahkan diisi, ya, dan seterusnya. Oke, paham ya? Ya, rajin-rajin di saving, tolong hati-hati. Perpindahan ini harus di saving. Berikutnya kita masuk pada aspek. Aspek ini harus kalian ngisi semua. Jadi besok kalau riset atau dalam praktikum ini diisi semua data, diisi entry aja semua. Ya, kalau kalian hanya copy paste ke kelas, kalian tidak pinter nanti, tidak tahu. Ya, saya sarankan kalian ke lapangan, jadi ada semacam kemandirian, biar kalian berkembang. Kalau hanya di kampus saja tidak tahu. Kunjungi misalkan pengusaha kacang telur, ya, produsen bawang goreng, produsen kulit lumpia atau mie, gitu ya. Yang cari yang besar-besar itu. Jangan yang tanggung-tanggung, jangan cari yang besar-besar, banyak ya. Ya. Kacang oven ada di sini Jember agak banyak ya, ada yang tahu saya baru 3 yang besar. Yang kecil-kecil banyak ya. Oh, produsen kerupuk dan sebagainya ya. Jadi mau mencari tahu silahkan kunjungan secara mandiri, secara berkelompok boleh aja. Ya. Ya. Jadi satu usaha kan bisa macam-macam. Misalkan ada pengusaha kacang oven, kakak kelas kalian itu siapa namanya ya? Utama anak kelas LJ itu. Ada yang dalam bimbingan saya, dia riset tentang bawang goreng. Jadi satu usaha banyak banyak usahanya, ada bawang goreng, ada kentang goreng, ada apa lagi? Bawang goreng, kentang, bawang goreng, bawang merah, bawang putih, ada kentang, kentang goreng itu yang dihentuk soto, kemudian ada lagi apa ya? Koya, tidak salah ya, koya tidak salah ya. Cuma yang besar itu bawang. Setiap hari tidak kurang 1 kintal, ini cukup besar tuh. Ya, bimbingan saya kebetulan penelitian menggunakan ini juga, ya, menggunakan DSS. Ya. Itu udah aplikatif lah, ya. Wong anaknya sendiri, ya. Dalam bimbingan seangkatan juga, cuman kelas reguler, dia riset menggunakan DSS di tempat yang sama. Kebetulan saya hari itu proposal judulnya sama, bukan bimbingan Pak Jamali. Langsung saya protes, nggak bisa nih, bimbingan saya itu anaknya pemiliknya, nggak boleh, ya. Jadi yang satunya saya bilang, kamu nggak konfirmasi sama pemilik, ya sudah Pak, nggak bisa, ya. Ini pemiliknya tidak mungkin dengan 2 orang dengan topik yang sama, akhirnya dibatalkan yang satunya, harus berubah, ya, diganti produk lah, ya. Jadi hati-hati, jangan bilang ada ternyata bohong, gitu. Jadi di proposal itu pada waktu sempro bisa langsung saya cancel, ya, bimbingannya orang lain, gitu, dosen lain, langsung saya cancel, beritahu ini sama, bimbingan saya ini adalah pemilik perusahaan ini, nggak bisa dong, dengan topik yang sama, tidak bisa, tolong ganti, ya. Jadi tolong hati-hati kalian ya. Jadi usahakan kalian jangan copy paste kakak kelas atau teman, jangan, rugi. Kalian tidak akan tahu banyak. Sebab kalau hanya copy paste tidak tahu bagaimana cara mengisi, bagaimana kesulitan dan seterusnya. Jadi praktikum itu kelebihannya di situ, ya. Oke. Ya. Nah, sekarang masuk aspek pemasaran. Jadi ini ada daftar pertanyaan ya, cukup banyak. Pak, daftar pertanyaan ini, saya nanti penelitiannya tidak menggunakan DSS, Pak. Saya menggunakan penelitian aspek pemasaran. Bolehkah software ini saya copy? Variabelnya, boleh. Paham ya? Cuman sebutkan sumbernya. Ya, cuman dia akan aspek pemasaran akan memberikan judgement, penilaian layak atau tidak. Ya, nanti di sini ada penilaiannya di sini. Ya, ada skor-skornya nih. Ya, jadi saya sarankan bagi pemasaran boleh. Kalau saya penelitian tentang aspek produksi boleh gunakan itu ya. Jadi contoh misalkan tingkat kualitas produk yang dihasilkan perusahaan misalkan sedang. Kalau sedang nilainya apa? 2. Ya. Jadi ternyata kalau skornya 1 ya, jadi ini kan rendah. Jadi ini tingkat kualitas produknya kalau rendah nilainya 1 nih.
rendah. Kalau tinggi, 3. Maka otomatis sistem ini dia menerjemahkan. Usah skornya misalkan 2. Kacang oven kalau 3 skor ini untuk tinggi biasanya yang punyanya kacang Garuda, ya, kacang 2 kelinci. Nggak bisa bersaing dengan kalau yang UKM yang mana Pak? Ada ya kalau kalian ke toko-toko kayak on-onan tuh, ya kacang oven yang on-onan itu kan ada tuh di toko kadang ditimbang. Nah itu kacang oven yang punya UKM. Rasanya sama, cuman yang punya perusahaan besar itu garing betul, sampai kering betul karena memang harganya mahal. Ya bisa 3 kali lipat dari punya UKM. Kalau UKM paling 20-25 ribu per kilo. Tapi kalau dari perusahaan lebih dari 100 ribu per kilo. Sampai 5 kali lipat, 3 kali lipat lebih lah ya. Nggak tahu mahalnya kenapa. Ya begitulah ya. Padahal kadar airnya bedanya paling umpamanya kalau yang punya AKM umpamanya kadar airnya 10%, punyanya dari perusahaan tidak mungkin 6%. Paling sekitar 7%, beda 3% saja. Sahurnya harganya bedanya 3%. Tapi perusahaan besar karena dia punya benchmarking, punya benchmark, dia bisa menetapkan harga sesuka dia, kan tidak ada kompetitor. Tapi punya UKM, dia punya level pembelinya dan level bawah. Makan kacang oven rasanya sama aja sih, cuman tingkat kegaringan yang berbeda. Kalau rasa tidak beda-beda amat, ya. Kalau perusahaan besar bisa memberikan rasa agak pedas dan sebagainya, karena teknologi. Oke, tingkat produk yang dihasilkan rusak atau cacat. Oh, misalkan kalau rendah skornya tinggi. Oke, maunya rendah. Silahkan aja. Cuman usahakan realistis ya. Semua kalau yang sudah kita centangi, ya, ya, enggak kan. Perusahaan melakukan kita promosi. Kalau tidak, maka di sini kosong. Kalau iya, maka akan hidup. Cek. Ya, akan hidup ya. Ya. Jadi kalau saya tidak, dia mati. Otomatis. Ya. Jadi jangan paksakan, tidak bisa memang. Ya. Jadi iya. Ya. Oke, media dia menggunakan apa? Oh, dia menggunakan media cetak, ya. Udah ada cetak sekarang ya. Internet ya, jarang orang sudah koran nih, jarang ya. Kalau sekarang bisa menggunakan cetak internet, internet itu termasuk sosmed. Karena tidak dimasukkan sosmed. Karena 2010 belum ada sosmed. Ya, belum ada sosmed. Sosmed belum ada ya. Dan seterusnya ya, tinggal ngisi aja. Oke, rajin-rajin di saving begitu ya. Ya. Save, ya. Oke. Kemudian aspek produksi. Oke, ada pertanyaan? Paham ya? Oke, sekarang aspek produksi. Oke, continue. Ini tidak jalan ya. Kenapa tidak jalan ya? Seperti inilah ya. Nah, ini contoh ya. Tidak jalan ya. Tidak jalan kan? Kita sering rajin-rajin saving ya. Ini tidak jalan ya. Masya Allah. Nah, oh, habis. Keluarkan aja. Benar. Tidak jalan ya. Alah.
Enggak jalan, Pak. Masya Allah, saya buat lagi nih. Terpaksa memperbarui ya. Kita buka ya, yang tadi filenya. Nah ini ya. Elah, Insya Allah, salah lagi. Ya beginilah ya, antara kecepatan kita berpikir dengan ingin jadi software, saya bilang tadi sejak awal, rajin-rajin saving. Ya, ini cantik sudah kita buka file saya tadi. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang aspek produksi. Nah, aspek produksi. Tadi trouble ya. Jadi sudah dipertontonkan ternyata tidak jalan ya. Ya begitulah ya. Makanya tolong besok kalian rajin-rajin saving ya. Biar tidak sakit hati ya. Sudah kerja banyak tidak saving ya gitu ya. Kalau sakit hati kan pekul kan mandek gitu ya. Ini Pak Jamali bicara teknis ya. Ya, ini bagaimana cara menggunakan ya. Lokasi perusahaan. Jadi ini ada skor-skornya. Jadi nggak boleh semua baik semua ya. Yang bikinnya baik tapi kenyataannya kita berupaya secara realistis mungkin. Bagi lokasi usaha, misalkan sangat sulit dijangkau, sulit terjangkau, mudah dijangkau. Oke, Pak, tidak muncul lagi. udah tampil Tidak ya? tampil. Nggak Iya, muncul. Halo, alah, betul? sudah Pak, sudah tampil. Nah, ya. Iyalah, ada antara kecepatan hati dengan teknologi lebih cepat hati, ya, ya, ya beginilah ya. Kita harus bersabar memang, ya. Jenenge software gratisan. Kita nih kalau masih student itu student version, ya. Hampir semua software-software yang saya berikan ke mahasiswa banyak sekali ya. Software-software saya berikan banyak, ya. Semua mata kuliah yang saya biasa menggunakan software, ya. Biar karena eranya sekarang sudah IT. Kalau manual sudah tidak zaman, ya. Semua itu menggunakan software, alat bantu kita untuk mempercepat dalam pengambilan keputusan. Maka saya ajari menggunakan software. Semua mata kuliah yang kalian pakai itu software. Makroekonomi ada softwarenya. Cuman level S1 terlalu berat. Tidak saya berikan. Ya, ya data RW banyak lah ya. Banyak. Oke, industri juga sama ya. Tapi biasa split data ya. Oke, kita masukkan di sini ya. Kemudian jumlah sarana, prasarana. Oke, cukup gitu ya.
tingkat ketersediaan tenaga kerja mudah ya atau sangat mudah, tergantung. Kalau di desa gampang ya. Tergantung, kalau itu adalah usaha-usaha yang butuh keahlian khusus, maka tidak jarang mendatangkan dari luar, bahkan luar negeri. Ya, kalau zaman Pak Harto biasanya hanya level menengah ke atas. Kalau level operator nggak boleh. Kalau sekarang kan kuli pun didatangkan impor ya. Kuli aja ngimpor, pada negara kita banyak lah tenaga kasar gampang. Kita sekarang kan ngimpor ya sudah jutaan. Kalau tidak salah sudah katanya sudah 20 juta yang masuk ke Indonesia. Ada kita pengangguran luar biasa ya. Hebat Indonesia sekarang, hebat. Jadi lahan untuk para pengangguran negeri lain ya untuk menggarong negeri kita ya. Baik, kita lanjutkan. Daerah asal tenaga kerja ya. Oh, di dalam kecamatan ya. Beda, kalau tenaga kerjanya dari dalam berarti mudah. Kalau antara provinsi berarti susah gini kan, tingkat ketersediaan tenaga kerja. Oh mudah, tetapi di sini antar provinsi berarti tidak logis. Oke, paham ya? Yang logis saja ya. Tingkat kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Oh, tingkat kebutuhan tenaga kerja misalkan rendah, misalkan, ya. Tingkat kebutuhan tenaga kerja perusahaan, ya. Tingkat upah, oh sesuai dengan standar dan seterusnya ya, ya, tinggal nganu aja ya, tinggal ngisi aja, saving, rajin-rajin di saving, habis kerja saving gitu ya. Kemudian aspek MSDM juga sama. Kenapa tidak keluar ya? Apa harus begini terus? Lamban ya. Ini antara keinginan dengan kenyataannya ini gap namanya. Ya, tidak bagus ya. Masya Allah. Aduh, ya, ya beginilah. Cuman tidak pernah begini ya. Setiap anu biasa enggak. Nah, 10 menit lagi mati nih. Oke, udah cukup ya. Jadi ini sama cara ngisinya sama ya. Ini sama ya. Keuangan. Nah, baru ini kalau sudah ini, anggaplah sudah selesai ya, MSDM, lingkungan tinggal ngisi aja ya. Semua sama, prinsipnya sama. Baru nanti aspek aspek keuangan ini, kenapa lamban begini ya? Saya tidak tahu kenapa ini. Setiap perpindahan dia mati.
Tampil? Tidak tampil, Pak. Nah ini, tampil? Iya, Pak, tampil. Tampil ya. Oke. Zoom. Ya, jadi kalau di analisis bisnis itu ya. Bukan itu yang tampil, Pak. Yang tampil ini F5 zoom in out control. Kok itu yang tampil? Masya Allah. Anu ya, antara keinginan dengan kenyataan ini betul tidak jalan ya. Nih, Iya, Pak. analisis bisnis ya. Jadi analisis bisnis tadi yang saya ketik tadi ya, analisis pemasaran kan ada pemasaran toh, hanya berapa toh, ya. Jadi tampil di sini. Jadi analisis bisnis ini, kalau data sudah dimasukkan semua, maka ini akan tampil. Ini view-nya ini. Jadi datanya kalau sudah benar masukkan, jadi antara dua titik ini skor yang normal. Berarti posisi baik. Jadi kalau masih di bawah, berarti masih jelek gitu ya. Aspek promo semua lah ya, semua ya. Nanti skornya ini akan kelihatan di sini ada di mana gitu ya. Kalau sudah dicentangi semua akan kelihatan. Oke, paham ya? Aspek produksi juga sama ya, tadi ya. Oh, ini sudah saya centangi usaha dan seterusnya. Ya, ini belum tuntas. Kalau sudah tuntas ngisinya akan di sini nanti ada skalanya di sini. Apakah di sini kah? Kalau sampai di sini bagus. Ada nilainya nanti. Ya. Oke. Ini aspek keuangan belum saya susun ya. Ini saya start ya. Keuangan ya. Nah, hati-hati. Keuangan kata kuncinya adalah lama periodenya adalah 10, tidak bisa dirubah. Artinya 10 tahun, bisa 10 tahun, bisa 10 bulan, tergantung. Pokoknya 10. Jadi semua tahapannya 10. Ya. Ya. Jadi ini mulai investasi, tingkat gaji, modal kerja, ini yang cukup butuh waktu banyak, lama. Makanya praktikum ini tidak bisa sekali, 2 kali tidak bisa. Cukup butuh waktu lama. Ya. Nah, ini tanah misalkan. Oh, tanah berapa meter? 1000 meter. Berapa harga satuan? Misalkan 1 juta. Otomatis ya. Oh, modal sendiri 5 juta. Mereka ini nilainya kan 10 juta. Oh, 5 juta. Maka otomatis di sini pinjaman. Kalau satu di sini 10 juta, maka pasti sini 0. Di sini tidak perlu diisi. Yang warna abu-abu tidak perlu diisi otomatis. Di sini nilai sisa sudah ada. Tanah tidak pernah susut. Tapi kalau bangunan, misalkan ini bangunan, luasnya berapa? 250. Harganya berapa per meter? 2 juta. Semua ini adalah milik sendiri, 500 juta. Ya, berapa umur ekonomis? Misalkan 20 tahun. Harus diisi. Ya. Maka di sini nilai sisanya sudah kelihatan. Dari nilai 500 juta, ya, nilai penyusutan 25 juta, maka diperkirakan masih ada nilai sisa 250 juta. Ini otomatis. Oke, paham? Ya. Kemudian jadi ini tinggal masukkan, oh Pak, peralatan, apa saja? Oh, peralatan, mesin. Ya. Mesin giling. Berapa unit? 2 unit. Harganya misalkan 100 juta. Semua pinjaman. Rp100 juta, nih 200 ya. Ya, 400 otomatis. Berapa umurnya? 5 tahun. Habis. Nggak bisa di sini, 5 tahun ada nilai sisa, ada alat itu 5 tahun sudah habis. Oh, 10 tahun. Habis juga. Mau 1 tahun. Sama. Paham ya? Jadi kalau alat tidak ada nilai sisa, tapi kalau bangunan, tanah itu ada nilai sisa.
Paham ya? Lele bangunan pasti ada nilainya. Nggak mungkin 20 tahun roboh, nggak mungkin. Cuma nilainya sudah jauh gitu ya. Ya, tanah tidak akan pernah itu menyusut. Tanah itu berkembang, tapi minimal di sini sama. Paham? Nanti nama kalau tanah namanya bunga tanah. Di sini tidak kita masukkan. Sekarang dulu belinya 10.000, sekarang sudah 10 juta. Iya, itu tanah. Paham ya? Tingkat gaji dan seterusnya. Waktu kita masih ada waktu 2,5 menit ya. Dan seterusnya ya. Ini kondisi perusahaan tinggal diisi aja satu persatu. Termasuk nanti apa namanya? Pendapatan biaya ini semua siklusnya kalian bercerita di situ ya. Jadi kalau data sudah dimasukkan akan keluar di sini. Gaji dan seterusnya ya. Kalau sudah selesai, executive summary. Nah, ini executive summary ya. Oke. Jadi keluar tadi ya. Bagaimana ya? Jadi ini tampilannya berikutnya ya. Jadi, tadi data-data warna tadi sudah keluar ya. Jadi kalau sudah lengkap data masukkan ini. Ini yang di print ya. Jadi kalau dalam skripsi dilampirkan ini, tidak boleh, harus dilampirkan. Makanya orang mahasiswa yang menggunakan riset menggunakan ini biasanya tebel-tebel, iya, karena print out-nya sudah cukup banyak, berapa lama. Ada financial summary, ini khusus keuangan, karena kita belum masukkan data, dari data sudah sebagian, toh, sudah keluar, toh? Oke, paham? Jadi yang kita ingin sekilas tadi sudah ada. Oh, ternyata nilai residunya adalah ini total ini. Nilai sisa. Aset. Dan ini baru satu. Masih ada 13 halaman ini. Tinggal ingin masukkan. Ya, kosong karena kita belum ngapa-ngapain. Toh. Paham? Oke, sementara itu ya. Jadi tolong nanti untuk tugas ini dan bagi kalian yang mau riset ini, silahkan. Tidak harus bimbingannya Pak Jamali gitu ya, tidak harus. Tapi minimal itu. Kalian mau ngambil sebagian boleh dari software ini. Software ini sangat membantu kalian dalam riset. Makanya tolong kalian kerja sendiri, boleh kerja seperti biasanya, tetapi tidak boleh sama objeknya. Oke, paham ya? Oke, sementara itu ada pertanyaan? Waktu kita tinggal 1 menit. Cukup ya? Baik. Oke, sekalian, tolong jaga kesehatan dan keamanan kita ya. Bersemangat terus, semoga kita tidak ada kendala dalam melaksanakan amanah ya. Oke, kita hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.